Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ittaqillaha haitsuma kunta watbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memuji Allah dengan segala kemahabesarannya, bersyukur atas segala karunia-Nya, beribadah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, sehingga kita nanti bisa menjadi manusia-manusia yang Allah sayangi. Sehingga dengan kesyukuran-kesyukuran itu pula Allah berkenan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Maka untuk itu mari perbaiki sikap, perbaiki tindakan, perbaiki lisan, perbaiki harapan, perbaiki cita-cita, perbaiki tujuan hidup, perbaiki semuanya, agar nanti begitu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita dalam kondisi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh yang mengikuti sunnah-sunnah beliau, sehingga dengan melaksanakan sunnah-sunnah itu kita berharap menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, para pendengar, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kita walaupun dalam kondisi hujan sehingga tidak menampung keseluruhannya. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa hujan adalah juga karunia Allah, dan juga di dalam waktu hujan itu juga ada pengabulan-pengabulan dosa, ya kan? Pengabulan-pengabulan doa, pengabulan-pengabulan doa dan penghapusan dosa. Maka banyaklah berdoa kepada Allah pada saat turun hujan, dan berdoalah semoga hujan ini memberi manfaat kepada kita semua. Allahumma shayyiban nafi'ah. Kita awali dengan satu ayat Allah dalam Quran surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 96. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ayat Allah yang sangat mulia. Allah sampaikan di sini, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ingat ketika ada kalimat innal ladzina amanu, ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman, di situ pasti nanti ada karunia setelah ayat itu. Ada perintah, ya kan? Ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kata Allah, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Maka Allah yang maha belas kasih, Allah yang maha rahman, akan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang kepada mereka. Satu ayat yang harusnya menjadi pengetahuan kita sejak awal, sehingga kita tidak lagi mau melakukan hal yang lain selain ini. Kata Allah tadi, innal ladzina amanu, sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah,
wa amilus shalihat, dan mereka melaksanakan kebaikan-kebaikan, melaksanakan amal soleh, saya ja'ala lahumur rahman, maka Allah yang maha rahman memberikan kepada mereka rasa cinta dan kasihnya. Masya Allah, satu ayat ini sangat luar biasa, menjanjikan suatu hal yang sangat luar biasa. Cukup kita beriman kepada Allah, cukup kita melaksanakan kebaikan-kebaikan yang Allah tentukan, yang Allah tunjukkan, maka Allah katakan Allah akan kasih cinta kasih kepada mereka. Senada dengan ayat-ayat yang pernah kita sampaikan juga dalam Quran surat An-Nahl, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, senada. Mengandung dua perintah, beriman dan beramal saleh. Beriman dan melaksanakan kebaikan-kebaikan. Maka dalam kehidupan apapun, dalam mengarungi kehidupan apapun, pertahankan dua hal ini. Menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, pertahankan dua hal ini. Dalam rumah tangga kita harus beriman, kita juga harus melaksanakan kebaikan-kebaikan. Dalam menjalankan kehidupan di tengah-tengah masyarakat pun, pegang dua hal ini. Ya, takut kepada Allah. Karena dengan ketakutan kita kepada Allah, insya Allah kita akan takut melaksanakan hal-hal yang dibenci oleh Allah. Kita akan takut melaksanakan hal-hal yang membuat Allah nggak ridho kepada kita. Bukankah Rasulullah SAW sudah memberikan nasihatnya dalam sabda beliau? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, dan seburuk-buruk manusia adalah manusia yang memberikan kesengsaraan kepada manusia lainnya. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas wa syarrun nas adurruhu. Ya kan? Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia kata baginda sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Kehadirannya menjadikan dia bermanfaat. Kehadiran dirinya dalam event-event kehidupan apapun, realita kehidupan apapun memberikan manfaat. Orang senang sama dia. Orang senang dengan kehadirannya. Orang suka cita kalau dia datang. Karena apa? Senantiasa membawa kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, wasyarrun nas, dan seburuk-buruk manusia adurruhu, manusia yang memberikan kesengsaraan. Kehadirannya senantiasa membuat orang takut berdekatan dengannya. Kehadirannya selalu membuat kezaliman-kezaliman. Kehadirannya selalu membuat hal-hal yang gak disenengin. Ya, sehingga banyak orang menjauh dari dirinya. Karena apa? Takut, ya kan? Nah, ini aja. Jadi dalam hidup, dalam mengarungi kehidupan ini, itu yang harus kita pegang ibu-ibu, ya kan? Beriman dan beramal saleh. Maka dalam setiap sifat dan tindakan perbuatan kita, buatlah Allah suka dengan kita. Ya, pia epenta demen barang itu. Buat Allah cinta dengan kita. Dan dengan kecintaan Allah itu, Allah akan turunkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Maka itulah kadang-kadang yang kita sampaikan, kadang-kadang kita sebagai manusia nggak yakin sama Allah. Ya, kumbena kadang-kadang melanggar itu. Kita suka melanggar perintah-perintah Allah karena keyakinan kita kepada Allah kurang kuat. Maka sekarang kita belajar ada 3 keyakinan yang harus kita miliki. Ada telu keyakinan yang harus kita berdua. Ada nyaman hidup tak. Keyakinan si pertama, ya, la ahadun arhamu minka mir rabbika. Ya, keyakinan yang pertama, tidak ada seseorang pun yang memiliki kecintaan yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang paling banyak cintanya kepada kita. Allah yang paling sayang kepada kita. Lebih-lebih umatnya Nabi Muhammad SAW, ya kan? Karena Anda tahu, ya kan, umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW apabila melakukan kedurhakaan, langsung Allah azab mereka. Langsung Allah hukum mereka. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, ya, kaum Nabi Musa, semuanya
Allah berikan azab-azabnya begitu mereka melakukan kedurhakaan. Ya. Tapi Allah sayang sama umat Nabi Muhammad. Ya kan? Allah tunda agar kita dapat bertaubat kepada Allah. Dan harus tahu sebenarnya kita kadang-kadang pinter-pinter bodoh, ya kan? Kita hafal bahwa ada 3 hal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki, maut, dan jodoh. Masalah maut kita sudah tahu bahwa Allah tentukan maut kita. Lakukan sudah berleha-leha. Kan sudah senang-senang. Ya kan? Ibarat pengadilan wah tentuang negentem mati. Ya. Karena kematian itu suatu hal yang nyata, ya kan? Kita ini sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah keruan jelon mati. Ya. Tapi keyakinan kita kepada Allah ini berkurang, ya kan? Coba sekarang bayangkan hakim sudah menentukan jemak de mati. Apa laku Anda? Pasti melakukan hal-hal yang baik. Ya kan? Maka sekarang tanamkan bahwa kita ini adalah terdakwa mati. Dan itu sebuah kepastian, kematian bagi kita adalah sebuah kepastian. Kan sultan dek tamiling gawe si bagus. Ya kan? Maka Allah katakan hidup kita di dunia ini hanya sekedar ndak terlupa. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ya kan? Jangan kamu lupakan kehidupanmu di dunia. Karena di dunia ini tahu tak bukti yang apa sih tegan mau jemaah akhirat. Bagus dari dunia, bagus terima dari akhirat. Ya. Jelek kita lakukan di dunia, maka jelek pula akan kita terima di akhirat. Mayazra yahsud kalau kata orang Arab itu. Siapa menanam dia akan memanen, ya kan? Dia akan menuai, ya kan? Mayazra yahsud. Kalau dia menanam kebaikan di dunia, menanamkan hal-hal yang baik yang mendatangkan keselamatan nanti, yang mendatangkan pahala jariah, ino panen aja mak. Ya. Ino panen aja mak. Girang ide berinfak, girang ide nyumbang, girang ide salang tulang, ino mau udah aja mak pahala-pahala itu. Begitupun kejahatan. Maka kata Rasulullah SAW, isma syi'ta ka'annaka tamutu godan. Gawe bapa meleme. Tapi ketahui ya besok kamu pasti mati. Isma syi'ta. Ya kan? Lakukan semua mau. Ya kan? Semau-maumu silahkan. Ya kan? Ngombe melenda. Ngombe melenta. Ya kan? Bebas. Tapi ingat besok kamu mati. Artinya apa? Besok kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Dek julun hakim doang, wah ger-ger itu apalagi dek julun Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Di kuburan saja kita akan dihadapkan dengan malaikat-malaikat yang menampakkan siksanya kepada kita. Ya kan? Maka ini kita harus tanamkan kepada Allah, la ahadun arhamu minka mir rabbika. Tidak ada satu orang pun siapapun yang memberikan kesayangan selain dari Allah yang Maha Besar. Nang kekangan dah semama dah. Ide mati, ndak ada bilu mati. Nah. Ya kan? Nah. Tapi Allah, Masya Allah, kita durhakai tiap hari, ya kan? Allah perintahkan sholat tepat waktu, ya kan? Kita leha-leha, tapi Allah ampunkan, kita ampunkan Allah. Ini kan asal kita bertaubat kepada Allah. Masih ingat kisah-kisah, ya kan? Orang yang membawa dosa bertumpuk-tumpuk begitu bertaubat kepada Allah, Allah ampunkan. Masya Allah. Ada sebuah kisah seorang badui, seorang dari desa, dari dusun. Pada waktu itu melihat Rasulullah dalam peperangan ditindas oleh orang-orang kafir. Dia segera turun. Saya kenal kamu wahai Muhammad SAW. Saya kenal kamu Muhammad. Kamu orang baik, kamu orang penuh amanah, kamu orang yang paling dipercaya. Tapi kenapa orang-orang menjahati kamu? Saya ingin tolong kamu. Apa yang harus saya lakukan? Saya ikut agamamu atau saya langsung tolong kamu? Kata baginda Rasulullah SAW, masuk Islam dulu. Ya kan, mandi. Setelah mandi, kemudian syahadat. Milu yang bela Rasulullah mati. Dia naman gawe sililin. Ya. Dia naman sembahyang, dia naman berzakat, dia naman berinfak. Tapi apa kata Rasulullah sambil tersenyum? Ini orang paling bahagia nih. Ya kan?
Amaluhu qalil wa jazaohu kabir, ya kan? Amalnya sedikit, pahalanya besar. Nah, itu berkah dari taubat. Ya, berkah dari taubat itu kasih sayang Allah kepada hamba, ya kan? Ada lagi seorang pemuda yang sudah membunuh 100 orang pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pelacur pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ya kan, menolong makhluk Allah yang lain, memberikan minum seekor anjing, karena pertaubatan dia Allah berikan ampunan. Ya, coba dengan kita sayang selingkuhin ya, ampunan kita. Mun, ya kan? Nah, itu. Mun, ya kan? Anak tak doang bantah bantah perkataan kita, getak tamara apa, tapi Allah tidak. Maka bagaimana kita akan mendurhakai Allah, ya kan? Kalau Allah sangat cinta begitu kepada kita, ya kan? Jadi tidak ada. Allah sayang, maka sebesar apapun dosa si dia datang kepada Allah. Ya, sebesar apapun kemaksiatan yang sudah kita lakukan datang kepada Allah, taubat kepada Allah. Nengka taubat dia tunggu jemaah. Karena apa? Dia tahu diri tepiran mati, ya kan? Ingat kita ini sudah diponis mati oleh Allah, sudah diponis mati. Ya kan? Wah keruan, Haja Suim wah keruan kena mati, ya kan? Bu Haja sudah keruan kena mati, selepu tak wah keruan kena mati. Kan su teleha-leha, tahu terdiri tegenta mati, kan su teleha-leha, ya kan? Ya kan? Kemudian keyakinan yang kedua, saya tulis di sini, la ahadun a'lamu bihammika aktsaru minallah. Tidak ada yang mengetahui kegelisahanmu dan kesedihanmu lebih banyak dari Allah. Allah yang paling ngerti kegelisahan kita. Allah yang paling mengerti kesusahan kita, kesulitan kita. Maka Allah kadang-kadang memberikan kita rezeki dari hal-hal yang tidak kita sangka, min haitsu la yahtasib. Rezeki dari hal-hal yang tidak kita sangka. Itu karunia Allah. Doa sama Allah, ya kan? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, pasti akan diijabah oleh Allah. Cuma kita kadang-kadang tidak pernah memperhatikan itu, ya kan? Ya kan? Dia telah merhati yang padahal banyak sekali Allah kabulkan doa-doa kita, tapi begitu Allah kabulkan kita tidak paham bahwa itu pengabulan doa, ya kan? Kita minta doa, ya Allah kayakan saya, ya kan? Tapi kita nggak ngerti Allah permudah pekerjaan kita, Allah permudah jalan rezeki kita agar kita kaya, ya kan? Tapi begitu kita mendapatkan harta kita lupa bersyukur. Ya selesai sampai di situ. Karena kuncinya adalah la in sakartum la azidannakum. Kesyukuran itu. Ya. Ngumbeng kuna nambah kekayaan kita, bagaimana mungkin Allah tambah kekayaan kita kalau kita nggak pernah bersyukur? Karena konsep rezeki itu adalah bersyukur. Ya. Wujud kesyukuran itu dengan lisan. Tidak cukup hanya dengan hati. Setelah dengan lisan baru dengan tindakan, ya kan? Tindakan, ya kan? Itu dia. Buktikan tanda kesyukuran itu kita berbagi. Tanda kesyukuran itu kita berinfak, berzakat dan segala macam. Itu dia. Maka tinggal kita buka Quran. Quran ini adalah cinta Allah kepada kita, surat cinta Allah kepada kita. Bagaimana mungkin kita mau lepas dari kesulitan kalau kita nggak pernah baca Quran? Wah, dia tahu bahasa Arab, dia milih baca artinya ini jadi masalah ini, ya kan? Bagaimana mungkin, ya kan? Al-Quran itu sumber solusi. Ya. Ngombe kunta sugi ara le Quran. Ngombe kunta jadi dengan hebat ara le Quran. Ngombe kunta menta berotang ara le Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Kita aja yang kurang membaca. Ya kan? Allah sudah sangat mengerti karena Allah lah yang menciptakan kita, maka Allah tahu kesusahan kita. Maka Allah katakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Banyak berzikir kepada Allah biar hati kita tenang. Orang-orang yang sering marah, orang-orang yang susah hatinya, gelisah, suka nyumpe, suka macam-macam perkataan-perkataan yang buruk itu, kita yakin kurang zikir kepada Allah, kurang mengingat Allah. Karena apa? Mengingat Allah, takut itu, ya kan? Takut melakukan hal-hal yang buruk. Ingat Allah itu berada di mana saja kita berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu berada, melihat di mana saja kita berada. Tahu apa sih laku angta.
dah kata bersebut di dasar lautan, kita bersebut di benteng-benteng yang kokoh, kita bersembunyi di istana-istana yang megah, nggak bisa. Ya, malaikat maut pasti tahu alamat kita. Ya, tahu na alamatnya. Dia tahu. Yang pernah ngangkat Ibrahim bin Adham, tokoh sufi ya kan, orang yang saleh, mengatakan ya kan, boleh kamu berbuat jahat, boleh kamu berbuat semau-mau kamu, asal kamu bisa menyetop malaikat maut. Ya kan. Dia tekan bau, oh stop dulu, aku bertobat. Nggak bisa. Saat itu kita saat itu kita meninggal ya meninggal. Tidak bisa dipercepat, tidak juga bisa perlambat. Sudah ketentuannya seperti itu. Maka tugas kita itu adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu poinnya. Ya kan? Dendek mati kecuali dalam kondisi melaksanakan Islam. Dendek mati kecuali jadi dengan Islam. Ya, karena kunci surga itu hanya dibuka dengan keislaman kita, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini doang kuncinya. Tidak bau terbuka surga dengan kunci yang lain. Itulah kenapa amal soleh orang di luar Islam nggak diterima oleh Allah, karena nggak punya kunci, dia utama. Ya kan, dia utama. Ya Bu, Nabi merintahkan kita juga tutup pintu rumah-rumah kita. Agar apa? Setan-setan jahat itu nggak bisa masuk. Ya kan? Tidak tahu buka lawang setan itu, nggak bisa. Maka menarat aku nautu ni dia tahu yang buka lawang saja aneh. Ya kan? Pikiran dah, pikiran saya. Setan itu makhluk yang nggak bisa buka pintu, nggak bisa megang benda, ya kan? Nggak bisa. Ya kan? Itu dia. Jadi keyakinan yang kedua adalah tidak ada seseorang pun yang lebih mengetahui kesulitan kita lebih banyak dari Allah. Allah yang ngerti kesulitan kita. Maka Allah sering kasih kita rezeki. Kadang-kadang merasa sakit anak susah, itu ternyinggek darah, tapi begitu kita menggelar sajadah kita di penghujung malam, ya. Besok paginya Allah kabulkan. Arak doa, entah membayar hutang dengan, entah macam-macam. Tapi kita kadang-kadang lupa di situ bahwa itu hasil dari ikhtiar kita, atau hasil dari perbuatan baik kita dahulu yang pernah menolong orang. Ya kan? Maka dendek segan berbuat baik, jangan khawatir berbuat baik. Lakukan aja kebaikan apa yang kita bisa. Ya kan? Jangan tunggu banyak baru berinfak. Jangan tunggu mampu baru beramal. Ya, lakukan amal kebaikan saat itu juga, ya kan? Jangan menunggu, karena kadang-kadang Allah mengganti semua itu di saat yang tepat. Kan wah kadang-kadang kita ngalamin di berdua kepeng lelah itu darat nyedu itu ya kan? Tapi ada saja masya Allah datang orang dari jauh-jauh datang. Oh wah dengan toa dan lain nulangiku. Itu dia. Ada saja. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Itu pertolongan Allah, itu keyakinan Allah. Dan semua itu nggak akan terjadi kalau kita tidak pernah berbuat baik. Ya kan? Ada asbabnya, ya kan? Seperti pepatah Arab tadi yang dikatakan tadi, ya kan? May yazra yahsud, saya nanam, ya manen, ya kan gitu. Nah, yang ketiga, baik kita nggak panjang-panjang nih karena hujan turun ini kan. Yang ketiga adalah la ahadun aqdaru ala raf'id durri anka ilallah. Tidak ada yang bisa mengangkat kesusahanmu kecuali Allah. Ya kan? Allah yang bisa mengangkat. Maka dalam hadisnya yang agak panjang yang dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW menyampaikan ada segolongan manusia yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu kejahatan. Ada juga sebagian manusia yang sebaliknya menjadi pintu-pintu pembuka kejahatan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Beruntunglah orang-orang yang bisa membuka pintu-pintu kebaikan. Nah ini buka lawang kebaikan, karena banyak sekali hal-hal kebaikan yang kadang-kadang kita nggak sangka. Saya contohkan sedikit pengajian ini saja. Ya, pengajian ini kalau kita cerdas, kita bisa mengambil banyak sekali amal soleh.
Ya, yang pertama yang nyiapkan tempat dapat pahala. Yang kedua yang bawa air minum dapat pahala. Yang ketiga ada yang ngatur-ngatur meja, kursi-kursi ini dapat pahala. Nanti ada yang nyapu setelah selesai dapat pahala. Ada yang tugasnya mempersilakan ibu-ibu ya kan, nunjukkan kursinya dapat pahala. Jadi lu yang butuh pahala sebenarnya. Cuma kita yang kadang-kadang nggak ngerti karena kita nggak pernah melakukan kebaikan. Ya, kayak Haja Suin misalnya yang menjadi pengawas pendidikan, tahu apa sih gawe? Karena dia biasa melakukan itu. Beda dengan saya, walaupun pangkat saya, titel saya lebih tinggi dibandingkan beliau. Ya kan? Nggak bisa saya melakukan apa yang beliau lakukan karena apa? Nggak biasa melakukan hal itu. Ya, sama dengan saya yang terbiasa berceramah, bebe tahu terus ceramah tahu doang itu. Karena kita terbiasa. Maka semakin banyak kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka otak kita akan terbuka untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang mungkin orang lain nggak pikirkan. Nah, itu. Jadi biasa yang diri kita melakukan kebaikan. Karena dengan kebiasaan-kebiasaan itu kita mudah melakukan kebaikan. Maka jadilah pembuka pintu kebaikan. Ya. Sebagaimana yang beliau tanyakan kemarin itu, sekedar menyuruh orang menurunkan jilbabnya itu kebaikan yang kadang-kadang orang nggak ngambil peran karena nggak terbiasa. Atau kadang-kadang ada orang di sekitar kita yang dia terbiasa memungut sampah di jalan, ya kan? Itu kebaikan yang kadang-kadang kita tidak pernah pikirkan karena nggak biasa melakukan itu. Ada orang-orang yang pergi ke masjid, ya, ada yang melakukan sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah, ada juga yang langsung duduk. Kenapa dia langsung duduk? Dia nggak biasa melakukan sholat itu, ya kan? Nggak ngerti juga. Tapi bagi orang yang terbiasa, dia akan bisa melihat waktu. Masih ada waktuku nih. Masih ada waktuku, selalu begitu. Maka biasakan kebaikan-kebaikan itu agar kita bisa mengambil peluang-peluang kebaikan yang lain. Ya, begitu mungkin yang bisa kita sampaikan sore hari ini, singkat karena mungkin kondisi, mudah-mudahan dengan kondisi ini kita berdoa kepada Allah, Allah mampukan kita membuat tempat yang kondusif sehingga dakana hujan, dakana ngumbe-ngumbe aman itu. Karena target kami nanti insya Allah bersama beliau ini, kalau kita dapat dana, kita akan tingkatkan ini jadi tempat TK, anak-anak TK, tempat kita ngaji di bawahnya dengan representatif insya Allah. Yakin saja sama Allah ya. Ya, kita juga akan membuat pesantren yang insya Allah akan dimudahkan oleh Allah karena tujuan kita baik. Dan ibu-ibu harus bisa mengambil poin penting ini. Bayangkan, wah kita bayangan kan miak pesantren. Nah sekarang waktunya. Dia tuh kita bayangan kan miak pesantren. Tapi sekarang melalui Balai Dakwah kita ingin wujudkan itu, kita dirikan pesantren. Bayangkan selama pesantren itu berdiri kita mendapatkan jariah-jariahnya. Dan bayangkan 1000 murid yang ada di situ misalnya setiap tahun 1000 pira-ribu kan doa yang itu. Pira-ribu akan memberikan kita mahkota dari sorga. Karena apa? Di situ kita niatkan untuk pesantren penghafal Quran. Maka mari fastabiqul khairat. Mari berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.